Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan belajar soal-soal audit internal dan pembahasannya. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan materiality dalam konteks audit internal? A. Tingkat kepentingan suatu temuan audit terhadap kesehatan keuangan perusahaan. B. Ukuran yang menunjukkan efektivitas operasional perusahaan. C. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu temuan audit harus dilaporkan kepada manajemen. Atau D. Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan audit internal. Silahkan di-pause, kemudian dijawab. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Jawaban nomor satu adalah yang C. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu temuan audit harus dilaporkan kepada manajemen. Materiality adalah konsep yang digunakan oleh auditor internal untuk menentukan sejauh mana suatu kesalahan atau temuan audit dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Dalam konteks audit internal, kriteria materiality membantu auditor dalam menentukan apakah temuan yang ditemukan layak untuk dilaporkan kepada manajemen atau pihak yang berwenang lainnya. Lanjut ke nomor 2 ya. Apa yang menjadi fokus utama dalam audit internal berbasis risiko? A. Memeriksa semua aspek operasional perusahaan secara menyeluruh. B. Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengevaluasi efektivitas kontrol terkait. C. Membuat rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Atau D. Menghitung potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang diidentifikasi. Apa jawabannya? Silahkan di-pause dulu, dipikirkan, kemudian dicoba dijawab. Kalau sudah, di-play kembali, kita bahas ya. Jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang B, mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengevaluasi efektivitas kontrol terkait. Audit internal berbasis risiko difokuskan pada identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan dan mengevaluasi apakah kontrol yang ada telah efektif dalam mengelola risiko tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kerugian. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sampling dalam konteks audit internal? A. Proses untuk menghitung jumlah kesalahan yang ditemukan dalam audit. B. Metode untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial di perusahaan. C. Teknik untuk memilih sebagian kecil dari data atau transaksi untuk diperiksa secara menyeluruh. Atau D. Cara untuk mengevaluasi kinerja auditor internal. Di-pause dulu, jawab dulu. Kalau sudah, kita bahas. Kalau sudah, yuk kita bahas yuk. Jawabannya adalah C. Teknik untuk memilih sebagian kecil dari data atau transaksi untuk diperiksa secara menyeluruh. Sampling adalah teknik yang digunakan oleh auditor internal untuk memilih sebagian kecil dari data atau transaksi dari populasi yang lebih besar untuk diperiksa secara menyeluruh. Ini membantu auditor dalam mengevaluasi keandalan informasi dengan cara yang efektif dan efisien. Nomor 4. Bagaimana auditor internal dapat meningkatkan kualitas audit? A. Dengan mengurangi frekuensi audit. B. Dengan meningkatkan interaksi dengan manajemen dan pemahaman mendalam tentang operasi perusahaan. C. Dengan mengandalkan lebih banyak pada informasi yang diberikan oleh pihak eksternal. Atau D. Dengan fokus pada penemuan-temuan yang tidak signifikan. Di-pause dulu, dijawab dulu. Kalau sudah, mari kita bahas. Jawabannya adalah yang B, dengan meningkatkan interaksi dengan manajemen dan pemahaman mendalam tentang operasi perusahaan. Auditor internal dapat meningkatkan kualitas audit dengan memperkuat interaksi mereka dengan manajemen perusahaan dan memperdalam pemahaman mereka tentang operasi perusahaan.
Hal ini memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dengan lebih baik, serta memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan berharga kepada manajemen. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apa yang dimaksud dengan audit trail? A. Dokumen yang menyajikan hasil audit secara lengkap. B. Jejak digital atau rekam jejak yang memungkinkan untuk melacak aktivitas atau transaksi. C. Metode untuk mengukur efektivitas kontrol internal. Atau D. Kumpulan data yang digunakan untuk memvalidasi laporan keuangan. Silakan dicoba dijawab. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Jawabannya adalah B. Jejak digital atau rekam jejak yang memungkinkan untuk melacak aktivitas atau transaksi. Audit trail itu apa? Audit trail itu adalah jejak digital atau rekam jejak yang mencatat semua aktivitas atau transaksi yang terjadi dalam sistem atau proses tertentu. Hal ini memungkinkan auditor untuk melakukan pemantauan dan investigasi, serta memastikan keandalan dan keamanan informasi. Audit trail juga membantu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam operasi perusahaan. Oke, gitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah belajar hingga di akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya. Kalau sudah, jangan lupa juga sering melihat playlist di sini. Dan tadi soal-soal tadi itu ada semuanya di buku yang ada di gambar ini, di slide ini. Bagi yang belum dapat bukunya, bagi yang ingin belajar lebih jauh lagi lewat buku, bisa mengakses, bisa diperoleh melalui link di kolom deskripsi. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih. Selamat menonton kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.